warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky, tolong disiapkan seperti biasa. Siap, Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan membaca doa. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berkat kita membaca doa, pelajaran nanti yang akan kita pelajari bisa kita serap dengan baik dan menjadi pengetahuan kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita belajar, Ibu mau tahu siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa lagi? Syakira. Yang hadir di sini semua sehat? Jadi siap belajar nggak? Jadi untuk pembelajaran kita hari ini pelajaran fikih. Jadi Ibu mau lihat dulu nih, udah siap belajar belum? Coba kita tes tepuk semangatnya dulu. Siap? Masih bisa nggak tepuk semangat? Bisa. Tes dulu. Tepuk semangat. Jadi untuk hari ini kita akan belajar berani berkhitan. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk apa sih kita belajar tentang khitan? Pernah dengar nggak apa itu khitan? Nah, apa itu khitan itu? Apa? Apa khitan itu? Pernah dengar? Ada yang perempuan, pernah dengar nggak apa itu khitan? Biasanya kalau bahasa kita sunat. Kalau kamu baca yang laki-laki satu orang. Oh boleh, Oka. Silakan baca, Oka. Tujuan dan manfaat kita. Siapa yang mau baca? Akhir. Oh boleh, silakan Akhir. Artinya? Kita simak dulu videonya, simak dengan teliti karena nanti di dalamnya akan ada materi dan penjelasan tentang khitan. Ini adalah bab 1 untuk materi fikih kelas 4. Anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran berani berkhitan ini adalah supaya kita bisa meyakini khitan sebagai syariat Islam. Kalian pernah tahu kan, ada kata-kata at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Anak-anakku, melalui perintah berani berkhitan ini atau melalui perintah khitan, Allah ingin seluruh umat Islam bisa menjaga kesucian, terutama ketika dia sedang beribadah. Perintah atau syariat khitan itu diturunkan pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disunat pada usia berapa? Nabi Ibrahim itu disunat atau dikhitan pada usia 80 tahun. Ibu rasa di dalam video tadi ada hal-hal penting yang perlu kita ingat. Jadi untuk mengingat itu, Ibu akan mengajak anak-anak itu semua bermain game. Mau nggak main game? Kita main tepuk konsentrasi aja mau? Siap ya? Nah, tepuk konsentrasi. Pagi, siang, malam. Satu. Kamu sayang? Lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.